Awalnya itu dulu sempet ya habis air mata ya ketika anak kedua saya lahir tuh berkebutuhan khusus. Kita malah bersyukur ada dia di dalam keluarga. Orang tua yang dimiliki atau diberikan kepercayaan untuk mengurus anak-anak berkebutuhan khusus ini, itu ada rahasia Allah apa sih di balik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini alhamdulillah kita tentunya lanjut lagi di takjil kali ini bersama guru kita seperti biasa Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga Ustadz ya Ustadz. Amin. Narasumber kali ini memang ini senior, idola bapak saya. Pertanyaannya sepertinya tajam sekali, Om Ferdi Hasan. Apa kabar, Der? Sehat, Senang sekali bisa kembali alhamdulillah. lagi di sini ya, Iya. dengan suasana yang berbeda Oh, iya. bersama dengan Ustadz Zul. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mohon belajar dan berkenalan, kita mau banyak nanya-nanya. Masya Allah. Sama-sama belajar sudah. Belajar. Senior kita belajar Senior. juga. Ampun. Siap-siap. Nah, jadi memang kali ini kalau di takjil tuh narasumber yang nanya ke Ustadz. Ya. Jadi bukan hostnya, bukan sayanya ke Om Ferdi. Kayak waktu itu kan kemarin begitu kan. Betul. Nah ini permasalahannya ada seperti seru. Anda kan mungkin juga investor juga. Kayaknya muka-muka ada yang ingin ditanyakan seputar bunga per bunga nih kayaknya nih. Wah. Jadi sebenarnya ada pertanyaan dari kemarin saya nanya nih ke Dery. Der, Iya. bisa nggak ditanyain ke Ustadz? Datang aja ngobrol gitu. Ya. Nah, Iya betul. Jadi sebenarnya gimana ya, kita bicara mengenai riba gitu ya. Kalau misalnya di era zaman Rasulullah gitu kan, orang masih zaman barter gitu ya. Misalnya pinjam satu sak makanan gitu ya, entah apapun, jagung atau lain Gandum sebagainya, gitu ya. gandum gitu ya, dikembalikan 2 sak atau 1,5 sak, itu kan nggak boleh gitu, Ah, oke. memberatkan. Atau orang minjem tapi terus dibungain sampai orang kesulitan. Itu kan rentenir gitu kan Iya. istilahnya. Nah, tapi di era modern seperti sekarang, kalau kita ke bank pun, quote unquote bank syariah gitu ya, itu ada entah itu namanya bagi hasil atau apapun itu dijanjikan di depan. Misalnya 1 tahun dijanjikan mendapatkan bagi hasil atau quote unquote bunga gitu, misalnya 4, sekian persen. Atau kalau kita beli obligasi negara yang sukuk gitu ya, kita dijanjikan 6,20% fix loh itu per tahun setelah pajak dan lain sebagainya. Tapi syariah. Nah, di sisi lain dalam dunia bisnis gitu, misalnya saya sama Dery nih, misalnya Dery butuh injek nih dalam satu project, dikasih solusi, misalnya dia mau bikin kasih solusi yang nomor 2 gitu ya. Saya butuh misalnya 100 juta. 100 juta, Dery sudah tahu nih bulan depan dengan project ini karena ada sponsornya akan dibayar, tapi dia belum ada dana nih sementara ini, jadi butuh bridging lah sampai dengan bulan depan. 100 juta itu akan dikembalikan menjadi 105 atau 110 juta. Wow, naik tuh ya. Iya, naik. Tapi emang ya biasanya kan begitu. Orang kan nggak mungkin pinjem aja. Kalau mungkin nominalnya kecil, misalnya gue pinjem dong 100.000, ya udah balikin 100.000. Tapi kalau 100 juta gitu, pasti kan Enak aja. gitu kan. Ada nggak nih lebihnya buat Iya, kita? iya. Nah, itu kalau seperti itu kategorinya apa gitu, Ustaz? Wow, berat dibuka dengan Masya Allah. ribawi apa tidak gitu Iya. ya. Aduh, silakan Ustaz. Ya, Barakallahu fikum. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Jadi ini pembahasan agak berat ini. Oh, langsung pertanyaan pertama nih. Mantap. Saya memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, memang di dalam Al-Quran itu kan krusial dibedakan antara jual beli dan riba. Ya. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli itu kata universal, luas sekali. Ya belum pernah ada batasnya ya dalam jual beli, berkembang terus namanya manusia gitu. Ya. Cuman riba itu jelas. Apa yang dimaksud dengan riba? Kalau di dalam syariat kita itu riba itu ada 2 jenis. Ada jenis riba pada hutang piutang, dan ada jenis riba pada jual beli. Ya, pada hutang piutang itu ini setiap dari 2 ini terbagi 2 lagi. Jadi semuanya sebenarnya ada 4. Jadi kalau kita kuasai ini sebenarnya kita sudah ada gambaran-gambaran tentang riba. Nggak apa-apa, mungkin saya rinci sedikit ya. Jadi jual beli riba pada hutang piutang itu kan ada 2 jenis. Ada satu namanya
riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yang memang masyarakat jahiliyah seperti itu ya dahulu. Jadi kalau saya misalnya pinjam nih dari Derry 100 juta. Derry ini 100 juta balikin ya April ya. Masuk April, Derry belum balikin. Iya. Coba kamu balikin atau kamu tambah 10 juta per bulan. Jadi udah tadinya tidak ada apa-apa, Ya, terus tiba-tiba ditambah embel-embel tanpa kesepakatan sebelumnya. Betul. Nah itu yang disebut dengan riba jahiliyah. Kamu bayar atau kamu tambah. Yang Denda kedua, ya? Ya betul. Yang kedua dari riba hutang piutang itu dia minta tambahan dari awal. Dia ngutang tapi minta tambahan dari awal. Ini sepakat di awal nih. Nah, ini gimana? Tapi sebentar nanti kita ini kan. Jadi ini kaitannya dengan hutang tapi dikemas, dia mengambil manfaat di situ. Sudut larangannya karena asalnya meminjamkan. Itu akadnya di dalam agama kita sifatnya tabarru', berbuat baik, kedermawanan gitu. Jadi harus dipisahkan antara meminjamkan dan niatnya berinvestasi. Ya, investasi kan lain, bisnis kan. Kita dijual beli dia masuknya. Jadi baik. Jadi saya selesaikan dulu ya. Ini dua jenis riba ya di hutang piutang. Ada namanya riba di jual beli. Dan ini terbagi dua, ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Ada riba yang kaitannya dengan disebut riba karena dia menambah, dan ada riba karena dia tidak membayar secara cash tapi ada tempo gitu. Ya, ini pada barang-barang khusus, tidak semua jenis barang. Tapi ada barang-barang khusus di dalam syariat. Ya, komoditi ini ketika mau ditransaksikan, itu disyaratkan syarat-syarat. Jadi kalau dia sejenis dan sama di dalam makna larangan, disyaratkan dua syarat. Harus sama nilainya dan harus saling cash. Contoh misalnya, emas 21 karat dengan emas 24 karat. Kan beda nilai kan, beda harga. Tapi ketika mau ditukar, nggak boleh. Ini 2 gram, ini 1 gram, nggak boleh. Harus 1 gram, 1 gram. Karena kemudian ketika ditukar harus cash. Beri 1 gram 21 karat, saya terima 1 gram 24 karat. Langsung cash di majelis. Nah itu kalau enggak kena riba tuh. Kalau dia melebihkan atau tidak cash, misalnya nih emas, emas ya saya kasih 21 karat ya 1 gram. Kamu kasih 24 karat ya 1 gram. Tapi besok ngambilnya. Nah, itu udah riba. Karena emas berubah-berubah. Pagi sore aja udah beda. Betul. Baik. Jadi ini jenis riba namanya riba al-fadl. Sama seperti misalnya beras. Ya, beras jenis yang biasa dengan beras yang istimewa, itu ketika mau ditukar 1 liter 1 liter harus. Jadi nggak boleh kita ambil jenis biasa 2 liter ditukar istimewa 1 liter. Nah itu diharamkan, sebab itu riba namanya. Solusinya ada. Kalau solusinya 2 liter ini kita jual dulu, beli duit baru kita beli 1 liter yang bagus. Sama tadi dengan emas gitu juga. Kita jual dulu yang murah harga emasnya itu, setelah dapat duitnya baru kita beli yang mahal pakai duit. Karena sudah berbeda jenis. Ya kan enggak apa-apa kan? Beras kita beli pakai emas kan boleh. Berbeda nilai kan? Pasti beda nilai. Ya. 1 gram emas mungkin bisa dapat 10 liter, 20 liter kan begitu. Baik, itu riba al-fadl. Kalau riba nasi'ah itu dia sifatnya bukan pada pelebihan, tapi harusnya diberi cash, dia undur, itu yang disebut sebagai riba nasi'ah. Jadi riba karena dia mengakhirkan penyerahan. Nah, dan di pengakhiran itu kan kita tahu sendiri ya gimana skala perekonomian itu, dari mengundurkan waktu bisa berbeda nilai dan seterusnya. Nah itu luar biasa, dari dahulu sudah diberi ketentuan di dalam syariat. Dan bersama dengan perkembangan ternyata betul-betul krusial sekali yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam transaksi. Jadi ini yang disebut dengan riba. Kalau kita sudah tahu tentang riba ini, akan lebih mudah kita masuk memahami jenis-jenis transaksi. Beda-beda tipis sebenarnya. Ya, jadi seperti misalnya tadi diberi contoh ya. Anggaplah kita beli syukuk ya dari pemerintah, ya kan? Di sini harus kita pastikan, transaksi itu harus dipastikan akadnya apa. Ya. Syukuk ini ketika kita ambil
itu dia sebagai pinjaman kah atau dia sebagai investasi? Nah, itu dua berbeda. Kalau pinjaman, tadi saya sudah terangkan, pinjaman itu sifatnya kedermawanan. Ya, fleksibel dia. Tapi kalau investasi beda. Investasi itu untung sama untung, rugi sama rugi. Tapi akad ini kan bisa berbeda antara si yang memberi pinjaman dan yang menerima pinjaman. Ya, Mungkin yang menerima itu bisa saja untuk berhutang atau pinjaman yang satu lagi yang memberikan untuk investasi gitu kan, itu bisa berbeda. Makanya diperjelas di akad awalnya. Jadi memang harus diperjelas di akad itu. Sepakat Ridho sama Ridhonya lah, apa nih gitu ya. Betul. Jadi kalau sudah diperjelas, di situ baru kelihatan ya mana sudut yang diperbolehkan, mana sudut yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi sekarang ini kan kita lihat ya di syukuk-syukuk secara umum ya. Ketika kita anggaplah kita beli ya, jadi sudah dipasti keuntungan dari awal. Ini tidak ada istilah ruginya untuk hal tersebut. Dan hal yang seperti ini itu nggak diperbolehkan di dalam syariat kita. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Syariah. Ya, ini saya bicara syukuk umum ya. Jadi kalau misalnya di Bapak tadi sebut dari syukuk syariah, itu mungkin mereka ada ketentuan akad transaksinya tersendiri. Ya, jadi kalau misalnya dia hanya sekedar bayar, terus dipastikan nih kamu ambil syukuk jumlahnya sekian, misalnya nilainya 1 M ya, nanti akan balik misalnya 1,5 M misalnya. Nah, ini sudah dia pastikan akan balik, padahal nggak tahu ini kegiatannya berjalan apa tidak, kerugian di jalan dan seterusnya. Nah, ini kita namanya menjamin keuntungan. Yang keuntungan ini ketika kita menjaminnya harus berbanding lurus, kita juga harus menjamin risiko. Nah, kan begitu sebenarnya kalau transaksi kan, keadilannya. Nah, di sinilah bab riba itu ditutup sebenarnya. Tapi kalau dia sifatnya investasi, diketahui kita bilang beri 1 M nanti akan balik 1,5. Nah, itu namanya prediksi. Bukan jaminan, prediksi akan untung 500. Kalau memprediksi kan nggak apa-apa. Namanya orang mau investasi ya harus dia hitung. Saya diajak investasi, saya nanya dulu untung saya berapa gitu kira-kira. Forecasting gitu. Ya kan? Tapi bukan dipastiin. Ya, dan juga kita sudah tahu bahwa di namanya transaksi investasi ya potensi rugi itu ada. Cuman kan kita nyari yang minim ruginya kan. Betul. Atau jeda selisih 5M-nya itu berupa, kalau jaminan itu nggak boleh Ustaz ya? Untuk meyakinkan si investor gitu. Jaminan bagaimana? Tadi kan kalau kamu dikasih solusi 1 miliar, nanti kamu pasti akan dapetin 1,5 miliar. Mau sifatnya uang nominal atau persentase, kamu akan pasti dapat keuntungan 20% gitu misalnya. Ya pasti itu kan hanya di dalam gambaran kita menerangkan bisnisnya aja. Jadi bisnisnya itu kalau kita sampai terangkan dituangkan di perjanjian. Iya, abis itu jadi utang apa gimana? Betul kata Om Ferdi. Misalnya contoh ya qadarullah dapatnya cuma 1,2 gitu. Misalnya kan kurang 300 juta gitu. Nah, itu 300 jutanya tuh utang jadi apa? Jadi utang atau gimana nih hukumnya nih? Jadi makanya ketika terjadi akad bagi hasil itu bukan dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk persentase. Nah, persentase ini kan aman. Jadi ini hasilnya 20-80, 40-60. Jadi berapapun hasilnya begitu kenanya. Tapi kalau dia pastikan ini dalam sebulan pasti kamu dapat 200. Itu pasti riba itu. Karena 200 dari mana dia jamin? Baik kalau dia lebih daripada itu untungnya kok dikasih sedikit. Kan zalim juga kan namanya. Untuk kedua belah pihak gitu. Ya, kedua belah pihak ya. Iya juga ya, kalau 20% dari 1 miliar berarti kan dia misalnya 200 juta gitu. Tapi kan kalau dari awal dijanjiin 500 juta atau 200 juta, tapi kalau ternyata nggak tembus 200 juta gitu ya. Ya makanya kan saya bilang itu cuma prediksi. Jadi kalau dibilang 200 juta itu prediksi, kira-kira gitu loh. Walaupun bahasanya orang bisa dia pastikan. Nah, kenapa dipastikan? Dia beri presentasinya. Kalau hitung-hitungannya kayak gini gitu. Cuman nggak ada yang pasti kan dalam apa-apa. Sebenarnya nggak ada yang pasti. Itu prediksi, tetap prediksi. Ya kan di bisnis pasti ada proyeksi. Betul. Berarti bukan riba atau apa ya kalau sebuah kayak semacam jaminan atau mungkin apa segala macam gitu saja. Sama tadi ya, kita pinjam misalnya 100 juta, nanti balikin 105. Ya, itu masalah persentasenya aja. Ya. Jadi seperti akadnya itu tidak apa-apa. Iya, akadnya aja nggak apa-apa kita ngomong di depan, balik insya Allah akan sekitar 105, 110. Nah itu sama. Kita hanya memberi potensi untungnya.
Iya, kalau enggak orang gak ada mau invest ya. Itu kan. Bener Om. Ya, Misalnya kayak lu mau invest tempat gua nggak? Iya berapa 100 juta. 6 bulan deh gue balikin 100 juta lagi gitu. Derry langsung mengok. Iya juga ya. Iya kan, Ya kan itu kan ya, banyak yang kayak gitu ya, loh Om Deddy invest dikasih solusi. Ini kisah nyata nih ya. Iya. Pasti kan dia ada return atau berapa Coba persen. nanti gue tanya sama Deddy. Dan mau nggak kalau dari awal cuman di oke-okein aja gitu sama Derry Dad. Iya, ya ada memang dia ada persentasenya bener juga ya. Berupa profit share atau ownership Ya, misalnya betul, saham betul, gitu ya. betul. Oke. Ya ini kejawab sih karena kadang kalau dijadiin yang utang piutang itu yang jadi Betul, persoalan kalau betul. di luar investasi ya. Kalau ini kan memang tujuannya investasi, baik dari yang meminjam supaya perusahaannya berjalan dan juga bisa tentunya berkembang, yang meminjamkan juga ingin mendapatkan sesuatu dari usaha yang dijalankan ini gitu. Yang harus diperbaiki jadi akad perjanjiannya mungkin ya Ustadz. Ya, sebenarnya intinya di situ akadnya. Dari akad itulah semuanya bermuara. Jadi yang boleh dan tidak boleh itu tergantung akadnya. Okay. Nah, ketika akad sudah berjalan, ada kesalahan-kesalahan terjadi. Itu kan kesalahan terjadi di atas akad namanya. Okay. Kata-kata yang menjadi kunci adalah harusnya pinjaman investasi. Gimana ya? Kalau pinjaman itu kan dia. Nah, jadi hutang piutang jadi ya. Iya, sementara hutang piutang kan nggak boleh naik, nggak boleh turun. Nah itu. Ya, dia cocoknya malah investasi gitu. Sebab ya kan? Investasi kan orang paham bahwa investasi itu mungkin untung, mungkin rugi gitu. Iya tuh. Itu gara-gara satu kata pinjam, invest itu jadi masalah tuh kalau nggak clear tuh akad itu. Secara hukum pun di sini akan jadi masalah antara invest dan hutang itu beda hukumnya kan. Iya. Bener gak? Utang itu perdata ya? Iya. Iya. Kalau investasi bisa jadi kalau penipuan misalnya jadinya pidana gitu. Betul. Ya. Jadi ini emang menarik nih gitu ya untuk kita perdalam dan telusur lagi baik dari aspek agama dan juga secara hukum gitu kan. Oke. Bobot nih. Baru kali ini kita dapat narasumber bobot juga nih. Masya Allah. Tajam sekali nih. Saya juga jadi belajar maksudnya. Saya juga pengen tahu makanya nanya. Iya. Silakan Om Ferdi yang berikutnya nih menarik. Oke. Yang berikutnya mungkin apa ya sebentar ya. Kita sambil seputar perbisnisan juga. Apa seperti apa? Emang boleh nanya apa aja sih? Apapun, bebas, keluarga boleh. Pertanyaan kedua kita nggak ngomong bisnis. Kita ngomong mengenai kehidupan dan keluarga lah. Wah. Ya, jadi saya ini awalnya itu dulu sempet ya habis air mata ya ketika anak kedua saya lahir tuh berkebutuhan khusus. Itu pun kita tahunya belakangan gitu. Karena dari persiapan segala kita sudah persiapkan secara matang dibandingkan anak yang pertama. Tapi qadarullah ternyata berkebutuhan khusus kita nangis, kita khawatir bagaimana jalannya dan harus bagaimana gitu. Awalnya untuk ya ini mungkin saya sharing ini sedikit supaya menguatkan orang-orang tua karena yang butuh penguatan juga orang tua nih. Wah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi awalnya saya bilang yang penting ini anak bisa berdiri sama jalan deh gitu. Karena kita pikir dia nggak bisa jalan. Kalau diangkat tangannya tuh langsung jatuh. Matanya lazy eyes. Maaf ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya pencernaannya lemah. Jadi waktu kecil dia kalau ke belakang itu dia berdarah. Jadi hal-hal semacam inilah gitu. Tapi ya akhirnya kita di tengah perjalanan yang pertama kita perlu lakukan adalah kita menerima dan kita tidak tutup-tutupi karena once kita menyatakan ini secara terbuka, pertolongan itu ternyata datang dari Allah. Banyak yang bantu informasi itu penting. Zaman itu belum zaman Google seperti sekarang kan. Kita kalau mau nyari segala sesuatu tuh harus benar-benar kontak langsung gitu kan. Jadi nggak mudah gitu. Satu persatu mulai terbuka. Terus akhirnya bisa jalan, terapi demi terapi, sekolah demi sekolah, sempat dibully, sempat minum obat untuk supaya dia dari hasil ternyata setelah dibully itu impactnya cukup berat ya. Sampai sekarang minum obat, sekarang sudah kuliah, sekarang lagi magang kerja, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi perjuangan itu memang dengan doa itu penting ya, sehingga bisa menguatkan kita dan syukur alhamdulillah. Yang saya paling syukuri adalah kita malah bersyukur ada dia di dalam keluarga. Anaknya sangat jujur, anaknya periang sekali, anaknya sabar sekali.
taat sekali agamanya. Masya Allah. Terus Masya Allah gitu. Yang saya mau nanyakan untuk kita nih Ustadz, orang tua yang dimiliki atau diberikan kepercayaan untuk mengurus anak-anak berkebutuhan khusus ini, itu ada rahasia Allah apa sih di balik itu? Dan saya gitu beberapa kali mendengar apa betul mereka ini akan menjadi penolong kita kelak di akhirat nanti. Wah, Ya, mantap nih pertanyaannya. Barakallahu fikum. Gimana Ustaz? Ya sebenarnya kejadian yang terjadi dinilai sebagai ujian, dinilai sebagai nikmat, itu kadang kembali ke kita juga. Betul, setuju sekali. Bagaimana kita melihat masalah itu, bagaimana otak kita dan sisi pandang kita dan cara cerna kita secara agama juga melihat masalah. Betul, betul. Makanya ini sudut perbedaan ya. Dikatakan tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam, kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Adalah mereka para nabi bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira kalau dapat kesenangan. Kalau kita kan dapat kesenangan gembira kan. Dapat ujian. Ya, dapat suntuk ya. Baru sholat ya. Kita begitu tuh. Justru para nabi subhanallah dapat ujian mereka sangat gembira. Ya. Karena cara memandangnya tuh beda gitu. Kalau kita kan memandangnya ini pahit ya dengan kasat mata kita kan. Tapi mereka enggak, mereka lah tahu bahwa di belakang ujian itu banyak pahala-pahala yang tersisip. Di belakang ujian itu ada renungan-renungan akan kebesaran Allah. Ada ujian. Kita baru tahu bahwa kita ini manusia, makhluk yang menentukan itu yang di atas. Kan begitu kan? Ya, kita bisa melihat dari keagungan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ya. Juga kadang kita bisa merenung sebab datangnya ujian itu karena apa? Karena itu pada saat para sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud itu, kan mereka bilang, anna hada, kok bisa terjadi kekalahan ini? Maka Allah berfirman, kul huwa min indi anfusikum. Justru kekalahan ini karena diri kalian juga. Ya, karena mereka sebagian dari mereka disuruh menjaga di gunung sebagai pemanah, jangan turun, justru turun meninggalkan. Jadi sebenarnya itu menjadi bahan untuk kita introspeksi juga. Sampai sebagian ada yang menyebut dari manfaat ujian dan cobaan itu ada puluhan dari kebaikan di belakangnya. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya kita memandangnya, sudut memandang kita dulu kayak gimana. Kalau kita memandangnya sebagai sebuah nikmat, itu pasti akan berbeda kita menghadapinya. Ya. Jadi kita akan menganggap, oh ini banyaklah ketaatan ini dalam hal ini. Mungkin karena sebab saya diberi karunia oleh Allah seorang anak berkebutuhan khusus, akhirnya saya lebih banyak lembut hatinya, lebih banyak perhatian kepada anak-anak, kepada keluarga. Mungkin kalau tidak terjadi seperti itu, ya biasanya santai aja gitu kan. Kemudian mungkin ada hikmah-hikmah yang lain akan muncul dari hal tersebut. Kemudian dari sudut lain, setiap hamba itu yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk lahir di atas muka bumi, itu sudah ada rezekinya yang melekat padanya. Karena itu apabila janin sudah berada di perut ibu, dikirim kepadanya malaikat untuk mencatat 4 hal. Biqat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Untuk dicatat rezekinya, ajalnya, amalannya, kemudian apakah dia beruntung atau merugi. Ya salah satunya sudah dicatat rezekinya, sudah dipastikan semuanya dari rezekinya. Karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya di dalam kehidupan. Sebab kehidupan itu kita mau berada di posisi misalnya senang, itu juga ada pertanggungjawabannya. Sama kalau kita di posisi dapat ujian juga ada pertanggungjawabannya. Dua-duanya yang dinilai di sisi Allah yang mana yang bernilai ibadah. Nah, itu yang akan diterima. Ya, siapa yang bersyukur mendapat nikmat tapi dia tidak bersyukur, kan tidak dapat nilai ibadah dia. Siapa yang kena ujian dia tidak bersabar, kan tidak dapat nilai ibadah dia. Nah, dari disitulah pentingnya kita melihat di belakang ujian itu sebenarnya di posisi apapun di kehidupan ini, pahit maupun manis, lapang maupun sempit, kemudian
sesuatu yang kita senangi maupun kita tidak sukai, semuanya ada pintu-pintu ibadah untuk kita semua. Terus yang ketiga, dari yang namanya ujian ya, tanda petik ya, karena kita selalu kalau ujian itu kita beri tanda petik. Itu menurut kacamata siapa gitu. Semuanya mengalaminya. Hanya saja yang membedakan antara seorang mukmin dan yang lainnya, dia di belakang sesuatu yang sulit itu banyak dia memiliki harapan. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, beliau itu sakit sampai belasan tahun. Sakitnya menyebabkan semua orang meninggalkannya. Sampai dikatakan itu ada belatung katanya lompat-lompat dari dagingnya. Saking ngerinya sakit beliau. Tapi bersamaan dengan itu, dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna wajadnahu sabiran. Kami dapati dia adalah seorang hamba yang bersabar. Kok bisa bersabar sekian lama? Ada sesuatu yang diharapkan, ya kan? Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam gua di peristiwa hijrah, bisa beliau bilang kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan merasa sedih, Allah bersama kita. Tidak ada kekhawatiran terhadap beliau karena ada harapan. Ya, dan beliau tahu bahwa ini adalah proses untuk menuju sebuah kemenangan. Ya. Jadi nggak mengkhawatirkan bagi beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke api, nggak ada takutnya dia mau dilemparkan ke api. Iya, karena dia tahu bahwa Allah akan menolongnya. Nggak tahu bagaimana caranya, Allah pasti akan menolongnya. Terjadi sesuatu, Allah bilang ke apinya, jadilah kamu kesejukan dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Jadi berubah semua. Dingin tuh apinya. Nggak kebakar. Ya. Itulah makanya seorang mukmin itu di dalam kehidupannya dia punya banyak hal yang diharapkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu mungkin beberapa hal. Satu lagi tadi Ustaz yang mengenai di akhirat nanti, di akhirat apakah nanti bisa menolong kita? Karena kan ya minim dosa misalnya yang bahasa awamnya kan kita lihat begitu polos kan. Karena orangnya kan gitu. Ya jadi kebutuhan itu khusus itu kan luas kan. Ya. Ya dari apa yang disebutkan tadi itu kan sebenarnya banyak hal ya, dari karunia anak sudah bisa Masya Allah sudah sampai kuliah, kemudian berpartisipasi juga dalam belajar dan sebagainya. Itu banyak hal yang baik di situ. Dan sepanjang sang anak memiliki dari hal-hal yang baik, itu pasti akan berbuat baik juga untuk orang tuanya. Ya karena di antara amalan jariah kata Nabi SAW, waladin salih yad'ulah, anak salih yang selalu berdoa untuknya. Ya karena itu sebagian ulama juga memahami dari hadits itu, si anak kalau dia ada amalan baik, ya itu akan tetap mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Karena si anak ini dari jeripaya orang tua. Sedangkan Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dan anaknya ini hasil upaya dia. Ya karena itu karunia keturunan itu besar sekali di dalam Islam sebagai karunia. Makanya diterangkan dalam Al-Quran itu di banyak tempat. Bahkan Nabi saja, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kami telah utus sebelum engkau Nabi Muhammad para rasul, dan kami jadikan untuk mereka ada istri-istri dan ada keturunannya. Ini para nabi. Sebab itu ada lingkup ibadah di dalam hal tersebut. Banyak hal yang baik gitu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi kalau di Islam itu internal investment itu anak. Itu dibawa terus sampai kapanpun. Iya, ya, karena butuh upaya orang tua. Betul. Karena amalannya ketika nggak harus ibadah sholat ya. Kalau kita tahu dengan kata-kata amal kan sholat ya Ustadz ya. Yang memang menjadi doa yang pamungkas gitu, yang nggak akan pernah terputus gitu ya. Doa anak sholat itu sedekahnya, belajarnya, berbaik sangkanya, senyumannya itu juga terhitung ya buat orang tuanya. Amalan baik dia itu sampai untuk orang tuanya, karena itu dari jeripaya orang tua. Berarti kalau gitu orang tua nggak perlu beribadah lagi ya? Oh enggak gitu. Sama kayak ini pertanyaan baru-baru gue tanya. Kalau udah dituliskan kan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan rezeki kita. Terus jadi kita hari-hari nggak usah kerja. Tapi katanya ada yang benar bahwa ada yang bilang bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini dengan bergerak ikhtiar ini justru pahalanya di situ. Niatin bahwa itu untuk ibadah gitu ya. Nggak tahu. Karena itunya udah pasti kan rezekinya. Betul gitu Ustaz? Gimana Ustaz? Iya betul. Jadi itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi tanya kayak Rasulullah, bukankah segala sesuatu sudah ditakdirkan? Kata Nabi ya. Terus untuk apa beramal? Jadi pertanyaan juga sama, sahabat ada yang nanya gitu. Kata Nabi SAW, dijawab Nabi ya, SAW. Kata beliau, malu
Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, setiap orang itu akan dimudahkan menuju kepada takdir yang dia dicipta untuknya. Jadi nggak bisa seorang itu hidup tanpa beramal, itu sudah bagian dari ketentuan di dalam hidup. Terus yang kedua, kita kan nggak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Kita mau berserah ke takdir yang mana, kita kan nggak tahu kan. Iya juga sih. Iya juga, goib ya. Iya. Jadi kalau kita berdoa untuk rezeki misalnya dimudahkan gitu. Karena secara logika nih ya, kalau sudah sama nih misalnya kita bicara misalnya nih semeja ini nih ada 10 ayam gitu ya. Ada yang dikasih makan kita tebar gini nih, set gitu ya, gabahnya gitu ya, menyebar kemana-mana. Dia harus keliling seujung meja ini dia sampai gabah itu habis gitu. Tapi ada yang gabahnya ditaruh begini bertumpuk, dia nggak kemana-mana, dia makanin di situ dengan mudah. Itu dimudahkan gitu. Jadi kita berdoanya dimudahkan gitu, betul Ustaz? Doa itu banyak fungsinya. Salah satunya adalah untuk kemudahan kita. Dan salah satunya juga dari manfaat doa itu untuk kelembutan hati, menunjukkan lambang penghambaan. Dan salah satunya juga itu amalan soleh kita. Mungkin kita tidak diberi dunia tapi diberi di akhirat. Saya potong sedikit ya. Ada yang bilang jangan ya berdoa lagi. Padahal kan kita dianjurkan untuk banyak berdoa, apalagi di Ramadan begini kan. Ini utama sekali doa-doa. Tapi Allah kan tahu apa yang kita mau. Karena Allah Maha Tahu. Berdoa ya, atau gimana Ustaz? Betul, Allah Maha Tahu. Cuman Allah senang orang yang merengek berdoa begitu. Iya, jadi sama aja kita di bawah pohon mangga. Ya sudah, kita gak usah manjak, gak usah ini. Kan akan jatuh mangganya. Iya juga, tapi kita nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan ditungguin. Oh iya. Bobot sekali ya Ustaz ini ya. Saya boleh tambahin pertanyaan lagi Ustaz. Izin Ustaz. Berarti kan kalau gitu sebentar, masuk surga itu apakah dengan amalan? Nah, masuk surga itu karena rahmat Allah. Berarti nggak usah beramal. Amalan itu adalah sebab. Oke. Ya, jadi rahmat ini didapatkan dengan sebab. Sebabnya itu adalah amalan. Jadi itu yang orang salah pahamnya sedikit aja sebenarnya. Jadi orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat ini didapatkan dengan sebab. Nah, sebabnya itu diturunkanlah para nabi dan para rasul mengajarin kita. Ada Al-Quran, tuntunan, itu semuanya supaya menerangkan sebab-sebab itu yang mengantar ke surga. Supaya kita dapat rahmat Allah. Bukan berarti gak beramal. Ya kalau gak beramal ngapain diutus para nabi dan para rasul? Wah iya benar. Bantahannya masuk. Iya juga ya. Jalan lagi kita sendiri gitu ya. Nyari-nyari agama. Gak ada yang kita tuntunkan lah ibaratnya. Masya Allah. Ada lagi Om Ferdi. Terakhir deh mungkin. Tajam nih. Ini masalah hutang. Tadi kembali lagi ke awal. Kalau kita menghutang kembali ya, saya misalnya ini kita bicara yang misalnya dari pinjem 2 juta gitu. Dia janji balikin 3 hari. Tapi dari awal Ramadan udah sampai minggu ketiga belum dibalik-balikin nih. Dari yang 3 hari ke sana, apa betul bahwa kita setiap hari dihitung mendapatkan pahala seperti kita bersedekah nominal yang dipinjam oleh Dery? Betul. Kalau dari sudut harapannya, kita berharap seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Ya, tapi tapi memastikan bahwa nominal yang kita dapatkan itu saya nggak tahu ya ada dalil khusus tentang hal tersebut. Tapi orang yang memberi pinjaman lalu dia bersabar memberi waktu luang sampai yang meminjam itu mampu, itu memiliki banyak sekali dari keutamaan. Di antara keutamaannya dia mendapatkan kedudukan istimewa di hari kiamat. Ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala, kan nggak ada payung di sana kan? Iya betul. Tapi ada beberapa golongan yang dapat teduhan. Di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mendapat teduhan itu tadi, orang yang memberi hutang, dia beri waktu luang lagi karena yang berhutang belum sanggup membayarnya. Nah, itu salah satunya. Sampai segitunya keistimewaan memang nyatanya ngamalinnya berat ya. Dari baru bagi-bagi dividen nih. baru kita mau pinjem. Aduh, tapi berat juga ya kayaknya ya. Pantesan ganjarannya dapat teduhan kan, karena kita kan mataharinya jaraknya sejengkal diteduhin. Enggak, masalah kita juga butuh juga ya tuang ya. Masa yang ditagih lebih galak? Aduh, ya. Silakan Anda mau pilih gimana? Mau merelakannya atau berat ya? Emang
Islam itu ya betul, nggak gampang ya. Makanya pahala terbesar salah satunya kesabaran ya. Harus sabar. Ya juga. Tapi menariknya gini Ustaz, di terakhir deh. Nanti mungkin Om Ferry mau kasih tanggapan lagi. Mengenai teduhan tadi, ini kan mungkin kan banyak ya kita dengar cerita-cerita masuk surga dari pintu 8 ya Ustaz ya, ada 8 pintu ya. 8 pintu. Dan 8 pintu misalnya kan dari pintu sholat, pintu puasa dan lain sebagainya, atau mungkin kayak tadi dapat ganjaran-ganjaran khusus gitu. Itu indikasi utamanya apa ya Ustaz ya? Bahwa misalnya kayak sesimpel yang wanita tunasusila memberikan air pada anjing dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya kan kita kan kadang betul kita ada prestasi yang dikejar. Berarti kalau kembali ke cerita tadi hanya butuh satu amal yang disukai itu dia, maksudnya keukur juga berarti yang lainnya bukan maksudnya akhirnya menggampangkan ya. Ya kita mungkin sholatnya yang wajib aja, mungkin nggak perlu yang sunnah. Ya misalnya atau mungkin apa indikasinya agar ngejar itu kan. Kalau gitu kan akhirnya jadi motivasi kayak temen gue ada yang 10 juta nih belum bayar nih. Dia kali ya, ntar Allah kasih tempat teduhan nih. Meskipun agak gak ikhlas gitu ya. Tapi kan gimana tuh San keukurnya? Kalau memang ternyata ada kayak semacam bukan jaminan tapi apa ya, itu kayaknya hayu dah gitu, kita beraniin dah gitu ya. Nggak, masalahnya juga ada juga sih emang beberapa orang sih yang dari Anda pribadi. Gue nggak bilang nama ya buat lagi nonton, takut orang nonton. Udah paham tapi yang nonton. Semoga segera bayar. Amin ya robbal alamin. Itu gimana Ustaz kayak gitu? Orang kalau pahalanya banyak beda Ustaz. Aminnya kencang. Bukannya apa ya? Lebih galak. Pahala sabarnya banyak. Astagfirullah. Gimana Ustaz? Kok ini jadi menarik. Saya jadi termotivasi Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi sekarang poinnya kemana di ininya? Ya utang deh. To the point deh. Ya udah nih, kan kita nggak ngomong siapanya kan. Makasih Om Ferry udah membuka kasus ini. Tadi kita nggak berani ngomong. Colek kaki sih, jadi gue ingat. Belum satu pertanyaan titipan. Masalah teman dekat ya. Oke, ini begini Ustaz. Ya pokoknya ya saya mau kayak gimana pun saya nggak akan nyebut nama lah kan, menghargai juga. Banyak masalahnya Ustaz. Ya banyak relatif ya. Bisa jadi mungkin 2, 3, 5 tapi belum tentu di mata Om Ferry itu banyak. Ya, menurut saya sih ada beberapa lah bahasa bijaknya begitu. Yang ngutang. Ini kisah pribadi, ini beneran nih Ustaz. Ini cerita pribadi nih ke saya Ustaz. Ini dengan segala hormat ya, saya nggak maksud bahas Anda mungkin siapa lah. Ini kita ngomong global aja lah. Kalau dengar kata-kata kayak gitu, itu kan termotivasi Ustaz. Dan nominalnya kan menurut saya itu harusnya ditagih. Saya nggak bilang besar lah, besarnya menurut Anda juga 1 miliar bisa jadi kecil. Berapapun sih kalau hutang harusnya ditagih. Iya kan? Nah menurut saya gitu. Nah kayaknya harus ditagih karena menurut saya cukup besar. Nah kalau dengan ada motivasi seperti itu, di samping banyak dosa-dosa saya kan menarik juga challenge itu. Asik. Ya. Abis ini mungkin setelah ini kalau boleh nitip pertanyaan biar nyambung, apa betul ini sekaligus juga supaya segera dibayar untuk yang hutang-hutang ya. Kalau misalnya kita meninggal, kan ada satu yang tidak boleh tidak selesai adalah masalah hutang. Iya betul. Ya. Tidak sampai itu Ustaz. Apa betul begitu? Ya, tapi jangan ntar malah saya nggak jadi dapat teduhan. Udah teduh belum? Ini betul dua belah pihak kan. Yang berhutang dan yang memberi hutang. Oke. Itu dua-duanya ada tuntunan yang harus diperhatikan. Jadi memang Nabi betul Nabi sebutkan tuh di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya illa dain, kecuali ini mati hutang. Syahid ya? Ya, padahal mati syahid mati biasa ya. Di medan perang nih. Iya. Bukan di hotel Syahid, Bos. Bukan. Jadi kecuali hutang. Karena hutang ini hak antara hamba dengan hamba. Jadi apa yang antara hamba dengan hamba diselesaikan sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu akan memfasilitasi keadilan antara mereka berdua. Janji pun demikian ya? Atau hutang? Kalau janji lain ya. Janji kan hablum minanas juga kan. Iya. Jadi kalau kita janji itu permasalahan lain. Hutang ini artinya sesuatu yang memang hak orang ada di pundak kita. Kita harus membayarnya gitu. Ya, jadi kalau ada seperti itu, maka kewajiban kita adalah bagaimana segera menyelesaikannya. Itu bagi pihak yang berhutang. Adapun kita yang memberi piutang kepadanya, ini kita ada sudut keutamaan. Kalau dia belum mampu, belum sanggup, kita beri waktu luang. Ya. Kita beri waktu luang. Makanya ada dari
disebut dalam satu hadits dari orang yang sangat tinggi derajatnya, disebut keutamannya gitu, adalah orang yang dia melihat orang-orang yang perlu, dia hutangin, dia beri modal-modal. Nah, begitu jatuh waktu temponya hutang itu, dia bilang kepada pelayannya, pegawainya, coba catat orang-orang yang saya beri pinjaman itu. Siapa di antara mereka yang belum mampu bayar, tetap ditagih, tapi yang belum mampu bayar, gugurkan dari hutangnya, anggap lunas saja. Oh, tapi itu pahala sedekah, Ustaz. Iya, jadi dia bersedekah juga, tapi ketika dia menghutangin, orang kan kalau diberi saja beda dengan orang yang dihutangin gitu. Saya mau beri, tapi ini saya bahasanya hutang ya, nanti kamu balikin. Oh, dia bekerja beras itu. Tapi kalau saya bilang misalnya, ini saya beri ya mungkin dia nggak jadi usaha karena dianggap ini dibeli gitu. Oke, nyambung nih. Berarti kalau tadi konteks yang dapat teduhan di hari kiamat gitu ya Ustaz ya. Itu dia udah dapat juga. Bahkan mungkin ya itu yang tadi dihitung terus gitu. Tapi indikasinya sampai dia meninggal dia menunggunya. Atau seperti apa, Ustaz? Kayak tadi misalnya orang kayak belum ada nih Der, entar ya misalnya gitu. Sudahlah, sedimin aja. Dua sih sebenarnya pertanyaan. Yang pertama, apakah ketika kita ikhlasin itu dianggap bahwa kita sedekah tapi ntar malah nggak dapat teduhan nih. Sementara kan kalau yang dimaksud dengan tadi teduhan bisa jadi saya salah, Ustaz. Bahwa kita nih juga harap-harap cemas gitu loh. Kita juga menunggu gitu loh. Kan kita juga punya kebutuhan misalnya. Sampai ajal menjemput barulah itu kehitung dapat teduhan misalnya. Atau seperti tadi apa, kan Ustaz? saya beri sepotong riwayat ya. Itu untuk orang yang beri waktu luang. Oke. Dan ada juga riwayat yang lain sama mendapatkan tuduhan juga adalah orang yang menggugurkan hutang itu, dianggap lunas gitu. Oke. Itu ada juga riwayatnya. Itu bisa juga. Ada juga riwayatnya. Jadi tenang aja, keutamannya bagus. Iya. Makasih Ustaz. Udah lebih tenang Der. Udah lebih tenang. Jujur baru tahu sedetail ini gitu loh. Kalau lewat-lewat aja ya meskipun saya juga miskin ilmu ya, tapi tajam sekali ya. Oh, agak lebih lega gitu saya. Jadi gimana nih Om Ferdi? Kelasnya apa enggak nih? Justru terserah Derry. Tapi itu katanya dividen udah dibagi, boleh pinjam dulu deh. Katanya pengen teduh ya kan. Pengen teduh ya. Kayaknya gak gitu juga sih konsepnya. Langsung dari saham dijadi convert ke loan ya, utang ya. Luar biasa. Tapi terima kasih Om Ferdi atas pertanyaannya, Ustaz juga. Sebelum nanti kita dengerin nasihat dari Ustaz Zul gitu ya terkait menata jiwa di bulan suci Ramadan, ada apresiasi dari saya karena sudah membantu mengeluarkan unek-unek saya. Jadi pertanyaan tajam. Colek-colekan kaki kita iya betul, berhasil dengan baik ya. Kalau emang sama senior presenter mah pasti masuk terus ya. Ini sarung super platinum. Wah, ini pas buat bulan puasa kita pakai terawih, masih ada Ramadannya, bisa dipakai buat lebaran juga. Iya dong tuh, premium class. Mantap nggak, silakan dari sarung kecubung. Wah mantap, kita intip mantap dulu. Ya. Intip dong. Wah. Kombinasi 2 teropong KDT. Waduh, warnanya cakep nih. Mantap ya. Gitu. Apa mau request warna biru? Udah ada arah ke sana kelihatan. Hilal sudah kelihatan, kawan kita terlihat jelas di depan kita ini. Gitu ya, dari warna baju juga udah kelihatan. Oh. Pantesan Anda dekat sama menteri saya ya. Iya. Bang Menteri Tuku Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif. Tapi nggak perlu request warna biru kan? Nggak perlu ya. Soalnya sering nongkrong sama sana mulu kayaknya Anda, Om Ferdi. Sarung kecubung selalu jadi tradisi sejak tahun 1966 nih Om. Luar biasa. Jadi menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Nah, ini kecubung always be tradition. Mantap, silakan. Terima kasih banyak Derry, terima kasih banyak sarung kecubung. Ustadz juga terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Wa yakum Allah yubarik fik. Silakan Ustadz, mungkin nasihat buat saya pribadi lah, si penunggu piutang. Jadi menata hati ya, biasanya kita ambil dari satu tema yang ada di dalam pembicaraan gitu. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, merasa pedih karena ujian-ujian yang menimpa, mereka juga orang-orang kafir yang mengusir kalian itu, orang-orang Mekah, mereka juga sama menghadapi hal yang sama. Tapi bedanya kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang mereka tidak harapkan. Jadi itu sebenarnya Ramadan ini memang kita berpuasa ya,
Jadi menahan lapar, dahaga. Ada hal-hal yang di jiwa itu kadang tidak enak. Tapi ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sepanjang dalam hidup di konteks apapun kita berada, walaupun itu misalnya dianggap hal yang berat, sepanjang kita selalu berharap hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ada kekhawatiran. Itu sifat hidupnya seorang mukmin. Sejatinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih banyak Ustaz Zul. Om Ferdi Hasan, terima kasih juga ya. Der. Sehat Kita tutup selalu, sama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.